Halo sahabat Qurani Mariman terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Rabu 28 Oktober 2020. Hari ini merupakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 2 ayat 19-22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12-19. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita untuk mengawali setiap karya dan perjuangan hidup kita dengan doa. Yesus sendiri memberikan teladan tentang hal tersebut. Ia berdoa lebih dahulu kepada Bapa semalam-malaman sebelum memilih 12 orang untuk menjadi rasulnya. Memilih rasul adalah suatu peristiwa penting yang menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan gereja, umat Allah. Kita tahu persis bahwa gereja Katolik berdiri atas dasar para rasul, dan itu dinyatakan dalam bacaan yang pertama, atas dasar para rasul dan para nabi, serta Yesus sebagai kepalanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk memilih para rasul yang merupakan suatu peristiwa penting itu, Yesus tidak hanya mengandalkan apa yang ia ketahui dari perjumpaan dan kebersamaannya dengan para murid. Ia melibatkan Bapa untuk memilih para rasul tersebut dengan cara berdoa semalam-malaman. Sebagai pengikut Kristus, kita pun perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, pekerjaan, dan usaha, serta keseharian kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Kita perlu Tuhan, karena Tuhan adalah perancang yang ulung. Rencana dan karyanya adalah yang terbaik dan tidak pernah salah. Libatkanlah Tuhan dalam seluruh peristiwa penting dalam kehidupan kita. Berdoalah. Memang kita tidak perlu berdoa semalam-malaman. Bukan soal durasi, berapa lama durasi kita berdoa, tapi yang penting adalah tentang bagaimana kita mengarahkan hati kita. Bagaimana kita berdoa, apakah kita berdoa dengan tulus? Itulah yang paling penting. Siapa yang melibatkan Tuhan tidak akan pernah kecewa, walaupun harus banyak berhadapan dengan berbagai rintangan dan tantangan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.